Kita cek suhu dulu nak ya. Oke. Apakah sudah boleh masuk, Bu? Boleh, silakan nak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Tadi kemarin bersama siapa nak? Sendirian, Bu. Sendirian. Naik kereta ya. Iya, Bu. Tadi cuaca pun rintik, basah lah Ananda ya. Iya, Bu, sedikit basah juga, Bu. Iya, cuaca di lingkungan kita sekarang, di desa kita sekarang lagi ekstrim, kadang hujan, kadang panas. Pagi ini kebetulan rintik, Ibu pun tadi agak kena rintik juga. Ibu lihat hari ini Ananda kelihatan beda dari biasanya, lebih rapi, lebih fresh nampaknya, lebih ganteng. Ananda baru potong rambut ya? Iya, Bu. Pantas Bu lihat makin tampan gitu. Sepertinya Nanda, karena rumah Nanda agak jauh juga, kayaknya kelelahan. Silakan minum dulu nak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Dibuka dulu maskernya. Bagaimana kabar Nanda ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Kabar keluarga di rumah, ayah, mama? Sehat juga, Bu. Sehat. Nanti sampaikan salam ibu ke orang tua Nanda di rumah ya. Ya, Bu. Oh iya, ibu dengar-dengar minggu lalu kalau tidak salah itu ya, tim futsal Ananda dapat juara 1 ya dalam pertandingan futsal antar desa ya. Alhamdulillah ya, Bu. Kami kemarin dapat juara 1. Oh, ibu apresiasi ya atas prestasi Ananda dan tim satu kelompok Ananda dalam pertandingan futsal antar desa bisa mendapatkan juara 1. Itu jarang-jarang loh ada kan pertandingan seperti itu kan di desa kita ini. Lalu itu Ananda hobi memang ikut futsal itu ya? Iya, Bu. Itu dah dari SMP dulu sudah hobi saya, Bu. Oh, seperti itu, sudah hobi. Lalu tim futsal Ananda sering latihan atau gimana, atau tiba-tiba ada pertandingan, ayo ikut aja gitu? Memang sering latihan? Sebetulnya tidak sering sih, Bu. Cuman kemarin karena ada turnamen gitu, jadi tim kami memberanikan aja untuk ikut turnamen itu gitu. Dan dapat juara 1 juga ya. Padahal jarang latihan tapi dapat juara 1 ya. Berarti jago-jago ini tim Ananda ini ya. Berapa orang itu di futsal itu dari satu tim itu nak? Kami kemarin ada cuman bawa 8 orang, Bu. Oh, 8 orang. 3 gitu. orang cadangan. Itu nanti kedepannya ada lagi kira-kira ikut apa turnamen seperti itu? Belum ada kabar? Sepertinya kalau ada turnamen yang dekat-dekat, insya Allah kami akan coba lagi ikut, Bu. Iya, Ibu apresiasi ya dapat juara 1 dalam turnamen futsal, dan Ibu harap itu dipertahankan prestasinya ya nak ya, dan bisa menjadi contoh untuk adik-adik kita di desa kita ya kan. Pasti Anda bangga kan bisa dapat juara ya kan. Bisa itu abang itu dapat juara futsal, jadi motivasi untuk orang-orang di sekitar kita, adik-adik di sekitar kita, terutama di desa Ananda ya kan. Ya, Bu. Lalu kalau boleh Ibu tahu ini ada tujuan apa Ananda singgah atau datang ke ruangan Ibu ini nak? Sebenarnya saya ingin bercerita kepada Ibu. Bercerita, maksudnya bercerita tentang apa itu nak? Tentang masalah saya di rumah, Bu. Masalah di rumah. Seperti itu. Maksudnya berarti Ananda ini mau dikonseling oleh Ibu seperti itu? Iya, seperti itu, Bu. Ingin dikonseling. Ingin dikonseling. Baik. Seperti kesepakatan kita, Ananda ingin dikonseling. Berarti di sini kita melakukan kegiatan konseling seperti itu. Nah, kegiatan konseling itu kegiatan pemberian layanan dari seorang guru BK kepada konseli, tujuannya untuk menyelesaikan masalah konseli tersebut. Nah, di sini konseli Ibu itu Ananda, gitu ya. Jadi Ibu guru BK, Ananda konselingnya. Walaupun di sini Ananda siswa,
tapi ibu anggap konselingnya. Paham nak? Paham Bu. Nah di sini nanti di dalam kegiatan layanan konseling individu, ini namanya kita seperti ini layanan konseling individu ya Nak ya. Jadi itu ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Nah, yang mana konseling sukarela datang menemui guru BK. Tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada orang yang menyuruh-nyuruh seperti itu. Memang dari keinginan Ananda sendirilah menemui ibu kemari seperti itu. Jadi ibu tanya sekarang, Ananda kemari memang keinginan sendiri atau disuruh oleh orang lain? Keinginan saya sendiri Bu. Keinginan sendiri, tidak ada yang memaksakan, tidak ada sana jumpai guru BK atau apa seperti itu dari orang tua atau dari orang lain gitu, tidak ada Nak? Tidak ada Bu. Baik, jadi Ananda kemari atas keinginan sendiri secara sukarela menemui ibu ya. Lalu selain ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan. Nah di sini nanti asas keterbukaan itu Ananda secara terbuka menceritakan masalah yang Ananda alami yang mengganggu pikiran. Terbuka menceritakannya ke ibu, tidak usah ada yang ditutup-tutupi, tidak usah ragu-ragu gitu. Jadi dikeluarkan aja yang apa yang mau Ananda sampaikan ke ibu, sampaikan saja secara terbuka gitu. Jadi biar lebih enak, biar lebih nyaman gitu ya. Lalu selain asas keterbukaan, ada juga asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini paling penting. Apa asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan ini nanti masalah yang diceritakan oleh klien itu akan dijaga kerahasiaannya. Nah, di sini klien atau konseling ibu kan Ananda. Berarti nanti masalah yang Ananda ceritakan kepada ibu akan terjaga kerahasiaannya. Tidak akan ibu ceritakan ke sana kemari. Jadi Ananda percaya sama ibu bahwasanya rahasia kita ini atau cerita kita ini hanya ibu dan Ananda yang mengetahuinya. Jadi ibu tidak akan menceritakan ke siapapun mengenai masalah Ananda ini. Ananda percaya dengan ibu kan? Iya Bu, saya percaya Bu. Percaya kan mau menceritakan masalah Ananda ke ibu? Percaya Bu. Seperti itu. Nah kalau Ananda sudah percaya, berarti kan Ananda bersedia menceritakan masalah atau apa yang Ananda alami yang mengganggu pikiran Ananda, seperti itu ya. Iya Bu. Coba Nak duduknya yang nyaman, kayak mana senyaman Ananda rasakan gitu. Kalau mau minum lagi juga boleh. Terima kasih Bu. Sudah ya. Jadi sekarang bisakah Ananda menceritakan masalah Ananda alami ke ibu? Bisa Bu. Jadi begini Bu, saya ingin menceritakan masalah saya yang ada di rumah. Masalah yang ada di rumah. Apa itu masalahnya? Saya sering dimarahin oleh ayah dan mama saya Bu. Ananda sering dimarahi oleh ayah dan mama di rumah. Kalau boleh tahu dimarahi karena apa itu Nak? Alasan apa sehingga orang tua Ananda sering memarahi Ananda? Saya tidak pernah mengikuti pembelajaran daring Bu di rumah Bu. Tidak pernah mengikuti pembelajaran daring di rumah. Lalu kok orang tua Ananda kok tahu kok Ananda tidak pernah mengikuti pembelajaran daring di rumah? Iya Bu, dia selalu melihat saya bermain HP Bu. Bermain HP, maksudnya bermain HP seperti apa Nak? Saya selalu bermain HP seharian, bermain game online Bu. Seperti itu, bermain game online. Terus bermain game online Nak. Apa orang tua Ananda tahu gitu? Kan bisa aja Ananda hari ini main HP, nanti dikerjakan lagi tugasnya gitu. Saya selalu bermain game online. Terus setiap ibu saya bertanya apakah tidak ada tugas dari sekolah, saya menjawab ada. Terus ibu saya bertanya
kenapa tugasnya tidak dikerjakan, katanya Bu. Terus Lalu? saya menjawab, iya nanti saya kerjakan Bu, gitu Bu. Seperti itu. Lalu Ananda kerja kemana? Tidak Bu, saya selalu seharian bermain game online tersebut, dan kadang ibu saya juga memeriksa buku pelajaran saya Bu, dan dia melihat saya tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah Bu. Oh seperti itu. Jadi menurut yang ibu dengar, yang ibu tangkap dari cerita Ananda, selama pembelajaran daring Ananda tidak mau mengerjakan tugas, Ananda tidak pernah mengumpulkan tugas. Itu dilihat dari aktivitas Ananda selalu yang hanya sibuk dengan bermain game online di HP. Dan orang tua Ananda sering mengecek buku pelajaran Ananda ya. Iya Bu. Oh, di situ kelihatan Ananda tidak pernah mengerjakan tugas ya. Iya, Padahal Ananda berjanji dengan orang tua, ya Bu, nanti saya kerjakan gitu. Ternyata tidak Ananda kerjakan. Iya Bu. Oh, seperti itu. Berarti di sini yang Ibu tangkap masalah Ananda sering dimarahi oleh orang tua, terutama ibu ya nak ya di rumah ya, yang lebih peduli dengan kita ya. Kalau bapak kan bekerja mencari uang ya, kita kesehariannya penuh dengan ibu kita. Ananda dilihat tidak pernah mengerjakan pembelajaran daring, tidak pernah mengerjakan tugas. Ananda lebih fokus bermain game online sehingga mengakibatkan orang tua Ananda marah, seperti itu kan? Iya Bu. Oh seperti itu. Coba ibu tanya sama Ananda selaku siswa ini. Ananda masih selaku siswa ya di sini kan? Nah, mana tahu udah lupa karena sudah pembelajaran daring kan, sudah lama tidak sekolah, lupa pula. Bu, saya kan sudah tamat gitu pula ya kan? Masih ingat kan selaku siswa di sini ya? Masih Bu. Kalau kita tidak mengerjakan tugas dari sekolah, dari guru mata pelajaran, itu menurut Ananda benar atau salah nak? Tentu salah Bu. Tahu salah ya nak ya. Iya Bu. Nah, disitulah tadi orang tua merasa kecewa nak. Sebetulnya marahnya orang tua itu karena peduli nak. Dia kecewa, anak saya kan masih sekolah, anak saya masih selaku siswa. Kenapa dia nggak belajar? Kenapa tugas-tugasnya nggak dikerjakan? Di situ orang tua merasa kecewa. Nah, marahnya orang tua itu nak, karena sayang sama kita, rasa peduli itu masih ada. Anda masih mau kan dipedulikan orang tua karena Masih Bu. masih merasa disayangi oleh orang tua kan? Masih Bu. Nah, selanjutnya Ananda sering bermain game online ya? Sudah candu nak, kalau boleh ibu tahu? Sudah Bu, karena setiap hari hanya itu saja yang saya Oh lakukan. seperti itu. Jadi kerjaan yang lain-lain itu Saya lupakan Bu. kamu abaikan? Iya Bu. Berarti kamu sudah candu bermain game online nak ya? Iya Bu. Seperti itu. Wajar orang tua kita marah nak, karena memang kita sekarang masih anak sekolah. Selaku siswa harusnya kita belajar, rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas yang ada. Bu, tanyalah sekarang sama Ananda. Saya candu Bu, sudah asik bermain game online saja. Pekerjaan yang lain saya abaikan Bu. Misal nih, kalau saya mau main game online itu Bu, saya udah tidak menggubris siapa-siapa di lingkungan saya, di dekat saya, gitu ya misalnya. Menurut Ananda, bermain game online itu merugikan nggak untuk Ananda? Sebetulnya merugikan Bu. Ananda tahu kan itu merugikan? Ya, tahu. Coba merugikan, kalau merasa dirugikan, coba sebutkan sama ibu apa aja kerugian yang ditimbulkan oleh bermain game online itu. Contohnya itu seperti pekerjaan menjadi terbengkalai Bu. Pekerjaan menjadi terbengkalai. Selain itu nak? Selain itu saya juga sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Bu. Tidak, pekerjaan terbengkalai. Lalu Ananda tidak mau mengerjakan tugas dari guru selama daring. Lalu ada lagi nggak yang ditimbulkan kerugian yang ditimbulkan oleh game online itu? Ada Bu. Salah satunya yaitu mata bisa rusak akibat Seperti itu.
mata bisa rusak. Nah, Ananda tahunya, game online itu merugikan untuk Ananda. Seperti Ananda katakan tadi, pekerjaan saya sudah terbengkalai, Bu. Saya malas belajar, Bu, karena main game online. Kemudian mata juga bisa rusak gitu. Kalau sudah tahu gitu, ada nggak selama ini ingin merubahnya gitu? Sebenarnya ada sih, Bu. Lalu kenapa masih bermain game online aja, Nak? Mungkin karena sudah Candu ya? kecanduan gitu. Seperti itu. Memang kalau kita sudah candu itu susah menghilangkannya. Kemudian Ibu lihat tadi Ananda katakan, Ibu saya sudah sering marah-marah, Bu, karena saya tidak pernah belajar di rumah. Ibu rasa hal wajar, Nak, ya. Bagaimanapun orang tua pasti marah melihat anaknya hanya bermain game online saja, tidak pernah belajar, tidak pernah mengerjakan tugas dari guru mata pelajaran selama daring ya. Kemudian yang Ibu pertanyakan, berarti selama ini Ananda nyaman aja ya, tidak mengerjakan tugas itu ya? Iya, Bu. Merasa nyaman gitu. Jadi yang mengganggu pikiran Ananda apa gitu? Jadi kan saya sering dimarahin sama orang tua. Sering dimarahi gitu. Lalu menurut Ananda, kalau sering dimarahi gitu, jadi apa yang harus Ananda lakukan gitu? Mungkin saya harus berubah, Bu. Seperti saya tidak akan lagi bermain game online selama 1 harian, Bu. Saya ingin merubah, hanya sekedar ingin merubah saja gitu? Tentu tidak, Bu. Saya akan mencoba tidak bermain itu lagi, Bu, dan saya akan lebih fokus belajar, gitu, Bu. Saya akan berubah, Bu, tidak akan lagi bermain game online, lebih fokus belajar. Hanya itu saja, Nak. Apa yang paling mendasari itu semua? Maksudnya kalau hanya berubah, ya siapapun bisa berkata seperti itu. Tentunya yang utama itu adalah niat, Bu. Nah, seperti itu, Nak. Ada niat pada diri sendiri. Iya, apapun yang akan kita lakukan, mau berubah, mau ingin lebih baik lagi, harus kita tanamkan dulu niat pada diri kita untuk kita berubah. Yang selama ini buruk kebiasaan kita dirubah, ditinggalkan, gitu ya, Nak ya. Karena yang seperti Ibu ketahui selama ini, Ananda ini berprestasi kan di kelas, Iya, Bu. dapat juara 2 kan? Iya, Bu. Nah, menurut Ananda lah, selama ini Ananda tidak pernah mengerjakan tugas, mengabaikan pekerjaan tugas dari sekolah, dari guru mata pelajaran, bisa nggak nanti di semester yang ini akan dapat juara lagi? Saya rasa tidak dapat lagi, Bu. Tidak dapat lagi kan? Iya, Bu. Dari mana Ananda ketahui itu? Karena selama pembelajaran dari ini saya tidak pernah mengikuti pembelajaran tersebut, dan saya juga tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, Bu. Nah, seperti itu. Disitulah orang tua nanti merasa kecewa ketika Ananda selama ini sudah berprestasi, dapat juara 2, menjadi kebanggaan orang tua, termasuk juga kebanggaan di sekolah kita, tiba-tiba tidak mendapat juara, nilainya menurun. Nah, disitulah orang tua kecewa, marah. Makanya selama ini kepedulian orang tua kepada kita, kasih sayang untuk orang tua kepada kita, janganlah kita abaikan, kita ikutkan, kita dengarkan apa kemauan orang tua. Coba lagi tanya sama Ananda merindukan tidak mendapat juara 2, kalau boleh juara 1 di kelas? Rindu tidak dengan prestasi itu? Rindu, Bu. Rindu kan? Masih ingin dapat juara lagi? Masih, Bu. Di kelas berapa mau dibuktikan? Kelas 12 nanti ya, di kelas 12 ya. Bisa kan merubah itu kebiasaan selama ini yang tidak mendukung prestasi belajar, bisa ditinggalkan atau tidak? Bisa, Bu. Janji di kelas 12 mau dapat juara lagi? Saya janji, Bu. Juara berapa janjinya sama Ibu? Kalau bisa dapat juara 1. Nah, bagus itu, dapat juara 1 ya. Selama ini juara 2 di kelas 10, di kelas 11 semester 1. Nah, di kelas 11 semester 2 kalau tidak dapat juara, itu kan karena selama ini Ananda sudah malas belajar ya. Jadi sekarang Ibu tanya lagi,
Kalau Ananda mau dapat juara lagi di kelas 12, kalau bisa juara 1 Bu, Ananda katakan kan, Ibu apresiasi itu nak, bagus sekali. Apa saja yang harus Ananda ubah? Apa saja langkah yang harus Ananda lakukan dalam kehidupan Ananda coba? Yang pertama itu tentu saja saya akan menghapus permainan game online yang ada di hati saya, dan saya tidak akan memainkan game itu lagi Bu. Dan setelah itu saya akan lebih giat lagi belajar, seperti mengikuti pembelajaran daring di semester depan, dan akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru saya Bu. Berarti Ananda yang akan Anda lakukan pertama itu tadi kembali niat dulu ya. Niatkan pada diri, tanamkan pada diri. Saya selama ini sudah malas belajar, menurut saya ingin berubah, maka harus ada niat. Saya niatkan, saya tekadkan pada diri agar saya bisa memperbaiki semua. Selama ini kebiasaan yang buruk bisa ditinggalkan. Kedua apa tadi? Saya menghapus game online yang nah benar, menghapus game online. Memang kalau sudah candu memang itu susah, nah tapi kalau kita tadi sudah niat dari hati, bahwasanya tidak akan bermain game online lagi, usahakan kita hapus game online ya, jangan lagi disimpan. Kalau teman-teman di sekitar ayo main game online, ibu nggak tahu lah apa jenisnya itu kan, karena juga ibu tidak suka game-game seperti itu. Ditahan dari kita. Saya kan sudah janji pada diri sendiri, saya kan sudah niat pada diri sendiri, ya tidak mau lagi bermain game online. Pertama ada niat, lalu menghapus konten game online di HP. Lalu nak selanjutnya apa lagi nak? Saya akan lebih rajin lagi belajar Bu. Lebih rajin lagi belajar. Itu tujuannya untuk apa nak? Salah satunya saya akan supaya saya mendapatkan ranking lagi di kelas 12 nanti Bu, dan dapat membanggakan orang tua saya Bu. Nah itu ibu apresiasi dong itu nak, saya mau dapat juara lagi Bu di kelas 12, saya mau membanggakan orang tua saya, termasuk membanggakan sekolah ini ya kan, seperti itu. Nah itu tadi nak, kalau kita ini nanti dapat prestasi, dapat juara lagi Ananda, pasti orang tua bangga kembali kan. Nah kita Ananda harus bisa menunjukkan kepada orang tua, saya bisa merubahnya, saya bisa lagi berprestasi, meraih juara 1 lagi di kelas, seperti itu kan keinginan Ananda kan? Iya Bu. Kan? Nah sekarang gimana setelah Ananda menceritakan masalah yang mengganjal di hati dan pikiran Ananda kepada ibu, bagaimana perasaan Ananda sekarang? Perasaan saya cukup lega Bu, karena masalah saya bisa saya ceritakan kepada ibu dan mendapatkan solusi yang lebih baik Bu. Inilah artinya memang terkadang kalau kita memiliki masalah tidak boleh dipendam sendiri. Bu, saya suntuk di rumah Bu, dimarahi orang tua terus Bu. Nah kita perlu teman cerita, boleh, bukan harus ke guru BK, ada teman, ada saudara. Tapi kalau Ananda tadi lebih percaya ke ibu persilahkan, seperti yang ini sudah kita lakukan kan, Ananda sudah bercerita dan Ananda sudah merasa lega ya, sudah lega nak ya. Nah kalau tadi sudah ada solusi, Ananda sendiri tadi yang mendapatkan solusi atas masalah Ananda kan. Jadi langkah selanjutnya apa nak? Hanya sekedar dibicarakan di sini saja? Tidak Bu, tentu saya akan buktikan nanti di kelas 12 nanti. Nah seperti itu, dibuktikan di kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kita menerima rapor, jangan kecewa kalau nanti misalnya nilainya menurun. Kita buka, Ananda buka kan itu rapor Ananda, oh ternyata nilai saya menurun. Nah disitulah dibuktikan betul-betul ditumbuhkan niat itu tadi, saya ingin berubah, saya ingin mendapatkan juara 1 lagi dan menjadi kebanggaan orang tua. Seperti itu karena masih ada lagi nak yang mau dibicarakan ke ibu? Tidak ada lagi Bu. Sudah cukup? Sudah Bu. Nah, baik, ibu rasa pertemuan kita ini sudah cukup dan Ananda benar-benar berjanji, bukan kepada ibu ya nak ya, kepada diri sendiri, pada orang tua, bahasanya Ananda mau berubah, mau merubah yang selama ini tidak baik.
dirubah menjadi baik, cara belajarnya harus baik, disiplin belajarnya harus baik, sehingga hasilnya nanti Ananda bisa berprestasi lagi di kelas 12 ya Kak ya, dan bisa menjadi kebanggaan orang tua kan. Baik, cukup di sini pertemuan kita, sudah bisa Nak kita akhiri.